dengan pemaparan Lesson Learned Insiden PLN Nusantara Power. Lalu dilanjutkan lagi Recording in dengan progress. penyampaian Lesson Learned dari PLN IP, lalu diikuti juga dengan pemaparan Lesson Learned PLN Batam. Lalu setelahnya kita akan lanjut ke diskusi tanya jawab dan nanti akan diselesaikan dengan closing speech. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam acara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Nah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu penyampaian safety induction. Mohon dapat. Selamat bergabung pada kegiatan daring kali ini. Sebelum memulai kegiatan, sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, marilah kita perhatikan safety induction berikut dalam melakukan kegiatan daring agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, apabila kegiatan daring dilakukan bersama dalam satu ruangan, tetap jaga prokes, kenakan masker, dan saling menjaga jarak. Kedua, pastikan posisi duduk ergonomis di antaranya adalah duduk tegak tidak membungkuk, sudut siku rata dengan keyboard, leher tidak menunduk. Ketiga, atur pencahayaan dan jarak perangkat monitor Anda agar terhindar dari dampak buruk pada mata seperti radiasi dan mata lelah. Keempat, gunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. 5. Lakukan peregangan otot di sela bekerja, terutama peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. 6. Perhatikan penggunaan listrik perangkat-perangkat Anda. Jangan membebani stop kontak berlebihan. Perhatikan bahaya yang bersumber dari kabel charger, saklar, kabel, dan perangkat di sekitar Anda. 7. Perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan Anda mengetahui suara dalam bahaya di lokasi Anda. Jika terjadi kondisi bahaya, lakukan evakuasi diri menuju lokasi aman atau titik kumpul atau assembly point jika Anda di gedung perkantoran. Dan ikuti panduan tim tanggap darurat yang bertugas. 8. Hindari aktivitas berbahaya. Tidak melakukan aktivitas lainnya yang membahayakan keselamatan, seperti mengemudi saat rapat daring. 9. Terakhir, jika Anda mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri pada sistem rangka otot tubuh usai berkegiatan secara daring, konsultasikanlah dengan dokter. Berkegiatan secara daring sudah menjadi dunia baru kita. Mari tetap perhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Baik, sudah sama-sama kita saksikan safety induction. Selanjutnya kita akan masuki untuk safety contact. Jadi dalam upaya menanamkan budaya K3, kami membiasakan untuk melaksanakan safety contact di setiap ada kegiatan. Safety contact itu semacam penyampaian baik pengalaman, mungkin informasi terkait dengan keselamatan atau apapun yang bisa kita sharingkan. Biasanya itu ada satu volunteer ya yang bersedia berkenan untuk bisa menyampaikan pengalaman atau informasinya, nanti akan didengarkan oleh seluruh peserta yang hadir. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang berkenan untuk menjadi volunteer, Pak. Baik, Bapak Oki Hardiansyah, terima kasih untuk berkenannya. Kami persilahkan Bapak Oki. Terima kasih.
Masih mute ya, Pak. Cek. Siap, kedengeran, Pak. Silakan, Pak. Cek. Izin menyampaikan untuk safety kontak kali ini memasuki periode siaga Nataru dan libur Nataru juga. Mungkin sedikit sharing di apa? Saya pernah waktu itu meninggalkan rumah, tapi lupa mematikan AC. Nah, pada saat kami kembali, kebetulan waktu itu sekitar 3 hari kami pergi di situ, kondensasi air kondensasinya kebetulan mampet dan akhirnya membanjiri di lantai kamar. Nah, mungkin dari lesson learn hal tersebut, mengingatkan kembali kepada rekan-rekan yang terutama ya bagi yang akan pergi atau bagi akan meninggalkan rumah dalam waktu lama, jangan lupa mematikan peralatan-peralatan elektronik yang ada, juga stop kontak yang ada supaya meminimalisir resiko kejadian atau kebakaran terutama yang berasal dari korsleting listrik. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Bapak Oki untuk penyampaian safety kontaknya. Jadi memang benar ya Bapak Ibu, kita apalagi dalam kondisi menjelang liburan ini, biasa kita kalau udah akan melaksanakan liburan, kita kan bersemangat ya, sampai kita kadang lupa mematikan kondisi peralatan listrik di rumah kita. Jadi mungkin itu penyampaiannya bagus sekali dari Bapak Oki. Terima kasih untuk sharing kontaknya. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu opening speech oleh EVP HSSE kepada Bapak Dispriansyah. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Mas Eko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas Pak. Nanti Mas Redi ya, VP K3, seluruh rekan-rekan yang bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah memenuhi undangan kami untuk kegiatan sharing session kali ini. Jadi mungkin periode yang bagus ada di akhir tahun, kita melakukan evaluasi, kita melakukan berbagai pengalaman terkait dengan apa yang sudah terjadi di dalam perjalanan kita di tahun 2025 ini. Saya izin sebelum memulai, saya mulai dulu dengan pantun. Menikmati kopi di waktu senja, olahraga sehat, belajar dari kejadian yang ada agar kecelakaan tidak terulang kembali. Amin. Teman-teman, kalau kita melihat dari statistik tahun 2025, rasanya ini kondisi yang tidak terlalu baik bagi PLN dan PLN Group, di mana angka kecelakaan kerja kita tahun ini sampai dengan November sedikit lebih baik memang secara angka, tetapi secara kualitas terjadi pemburukan dengan jumlah fatality yang semakin banyak. Tapi kalau melihat data lagi di tahun ini sampai dengan Desember, rasanya angkanya justru sudah lebih buruk dibandingkan dengan tahun. Itu secara umum. Tapi ketika kita bicara khusus di pembangkitan, angkanya jauh lebih fantastis lagi tahun ini. Tahun ini baik kecelakaan kerja maupun kecelakaan instalasi terjadi kenaikan yang luar biasa. Dari data yang saya punya, untuk kecelakaan
kerja tahun ini kita mengalami peningkatan yang luar biasa. Ada 11 kecelakaan kerja di mana duanya itu kecelakaan tidak langsung. Berarti ada 2 kecelakaan, ada 9 kecelakaan kerja yang langsung, tetapi kenaikannya ini luar biasa kalau kita bandingkan dengan kejadian di tahun 2024 misalnya. 2024 itu hanya ada 4 atau 5 kecelakaan kerja. Lebih dari 100% kenaikan di tahun ini, dan yang menyebabkan fatality juga cukup besar. Begitu juga kalau kita bicara di kecelakaan instalasi. Kecelakaan instalasi tahun ini sangat banyak. Kalau kita ya tahun 2023 mengalami 3 kali kejadian kecelakaan instalasi, tahun ini mengalami 6 kali kejadian kecelakaan instalasi, naiknya 100%. Dan terjadi hampir di seluruh unit, baik itu PLN MP, SMP, PLN Batam, PSP, mengalami hal yang. Nah, beberapa waktu yang lalu, bulan lalu kalau tidak salah, kita sudah dipanggil oleh komisaris, termasuk seluruh komisaris dari subholding dan anak perusahaan. Ini menjadi perhatian utama dari komisaris melihat tren yang ada. Kita sudah punya banyak program, kita sudah punya menjalankan budaya K3 lebih kurang 4-5 tahun yang lalu, misalnya budaya program budayanya kita jalankan, tetapi secara real di lapangan angka yang ada itu tidak menunjukkan bahwa budaya K3 dan seluruh program tersebut bisa berdampak kepada penurunan angka kecelakaan kerja yang ada di PT PLN Persero Group. Nah, ini yang mungkin perlu kita lakukan terus evaluasi, kita lakukan terus improvement, apa saja yang mesti kita lakukan di tahun depan agar kecelakaan kerja ini betul-betul bisa kita hindari, bisa kita kurangi. Teman-teman semua, dari data-data yang ada, saya melihat bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa kecelakaan kerja, baik itu yang berdampak fatality maupun tidak berdampak fatality, itu masih sangat sering terjadi, dan bahkan frekuensinya menunjukkan peningkatan yang luar biasa di tahun ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita evaluasi secara bersama, di mana peningkatan pengendalian risiko tinggi yang ada untuk di pekerjaan ketinggian ini perlu kita lakukan secara terus-menerus, dan bahkan mungkin perlu dilakukan audit yang ketat mengenai penggunaan APD terkait dengan pelindung jatuh atau full body harness atau lifeline misalnya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita, bagaimana seharusnya penggunaan full body harness ini sudah menjadi kewajiban di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan di ketinggian. Tapi dari data yang kita miliki masih terjadi kecelakaan kerja bahkan fatality yang diakibatkan dengan pekerja kita itu tidak menggunakan full body harness. Di satu sisi, bagaimana dengan pengawasan ini juga yang mungkin perlu kita evaluasi secara komprehensif.
dalam kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua mengenai energi bahaya terkait dengan listrik dan panas. Nah ini karena kan di pembangkitan kita juga ada dua energi berbahaya yang perlu kita waspadai, yaitu selain listrik ada energi panas yang dihasilkan oleh sistem pembangkitan. Ini yang mungkin juga perlu menjadi perhatian kita, bagaimana dengan APD yang kita miliki dan bagaimana pengelolaan amplas yang ini secara tepat bisa kita lakukan pendekatan. Dan yang ketiga mengenai risiko pekerjaan yang tinggi terkait dengan teman-teman bekerja di area mesin-mesin yang berputar. Nah, ini yang juga mungkin perlu terkait dengan prosedur loto yang masih perlu kita evaluasi penggunaannya, efektivitas penggunaannya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita lakukan improvement ke depan terkait dengan risiko-risiko, pengendalian risiko tinggi yang ada di sisi depan kita. Kemudian terkait dengan kepada siapa korban yang terjadi itu ya. Kalau kita lihat data, sebagian besar datanya adalah TAD. Nah ini yang juga nanti perlu kita lakukan evaluasi secara terus-menerus. Bagaimana dengan pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan selama ini untuk teman-teman TAD yang bekerja di lingkungan pembangkitan. Bagaimana dengan pengawasan lapangan? Sekali lagi balik ke pengawasan lapangan karena disitulah fungsi dari teman-teman parent group bisa secara lebih aktif lagi mengawasi prosedur kerja yang dilakukan oleh teman-teman TAD tersebut. Dari kejadian yang ada, saya melihat bahwa fungsi dari supervisi pengawasan dari teman-teman PLN Group ini belum berjalan dengan baik. Nah, dari beberapa kejadian-kejadian yang sudah kita lakukan evaluasi dan pembahasan selama tahun 2025, saya harapkan root cause analysis yang ada untuk setiap kejadian ini bisa berakibat pada kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil rekomendasi yang benar. Jadi rekomendasi yang diharapkan adalah betul pada akar masalah yang terjadi, akar penyebab yang terjadi, tapi bukan pada lapis pertama atau kedua. Saya harapkan akar masalah yang kita bisa gali adalah akar masalah yang pada lapis ketiga atau keempat atau bahkan kelima, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan penyebab utama dari setiap kecelakaan. Nah, ada beberapa awareness yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi ya, di dalam kesempatan kali ini. Nanti mungkin bisa didiskusikan lebih detail bagaimana yang pertama terkait dengan awareness kita untuk melihat bahaya tersebut sebelum terjadi. Jadi bagaimana safety occupation itu bisa dijalankan dengan baik. Kita mendorong semua level yang ada di parent group untuk bisa rutin turun ke lapangan, untuk mencari, untuk mengobservasi dan mengapresiasi perilaku aman yang sudah terjadi, agar perilaku aman ini bisa menular kepada teman-teman yang lain. Jadi
peranan manajemen menjadi sangat penting di sini. Jadi bagaimana manajemen bisa memberikan contoh, manajemen bisa menjadi role model dengan melakukan safety occupation di dalam lingkungan kerjanya. Nah, observasi yang kita lakukan bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memberikan ruang yang lebih baik lagi kepada kita semua untuk mencari apa yang masih perlu kita perbaiki di dalam lingkungan kerja kita. Yang kedua, awareness terkait dengan energy isolation, yang di dalamnya adalah fungsi dari LOTO yang kita jalani. Kampanye mengenai LOTO saya harapkan bukan sekedar formalitas, kita membuat banyak spanduk, banyak tulisan-tulisan di dinding-dinding gitu ya. Tetapi bagaimana ini merupakan ritual yang harus kita jalankan pada implementasinya itu ya. Karena ritual ini menjadi salah satu kunci penyelamat nyawa rekan-rekan yang ada di sana. Jadi sebagaimana kita pahami, setiap energi baik itu listrik, kinetik panas maupun gravitasi itu harus diisolasi. Dan ini sekali lagi peran dari pengawasan menjadi sangat penting. Nah ini kemudian yang ketiga, awareness kita terhadap all prevention ya, jatuh dari ketinggian itu, dimana ya jatuh dari ketinggian 1,8 meter atau 2 meter minimal itu akibatnya bisa fatal gitu. Itu yang harus bisa dipahami oleh semua pihak. Bagaimana kampanye untuk menggunakan harness itu ternyata tidak cukup itu nih. Jadi harness digunakan, tetapi juga harus tie off tie off itu ya. Harus terikat itu ya, harus terikat pada anchor point yang tepat. Dari beberapa kejadian harness sudah dipakai, tetapi itu tidak tied off pada tempat yang memang sudah menjadi anchor point yang sudah ditunjuk yang tepat itu. Nah ini yang mungkin ada beberapa hal yang tidak hanya sekedar kita menggunakan, tidak hanya sekedar kita melepaskan kewajiban, tetapi poin pentingnya adalah apakah itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, saya kira itu untuk kecelakaan kerja. Kemudian kita akan masuk ke kecelakaan instalasi. Nah, dari kecelakaan instalasi ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena terkait dengan aset yang akhirnya itu tidak berfungsi. Nah ini tahun ini banyak sekali kita mengalami kecelakaan instalasi, baik itu terbakar maupun meledak gitu. Nah ini yang perlu juga kita tingkatkan, kita fokus pada bagaimana mencegah terjadi kebakaran, bagaimana kita bisa melakukan pencegahan terhadap kegagalan aset. Jadi ada dua hal yang menurutku perlu dilakukan di situ. Yang pertama di engineering controlnya, dari sisi teknis kita program zero leak program itu bagaimana bisa dijalankan. Kemudian juga di sisi administratif kontrol nih, bagaimana kita pelatihan dan prosedur kita agar ini bisa tidak meluas. Kalaupun dia terjadi itu tidak meluas, baik itu kebakaran maupun kegagalan peralatan. Saya kira itu teman-teman ya, ini rasanya menjadi pas ketika hari ini kita melakukan sharing season gitu ya. Karena
eh, ini waktunya kita untuk belajar dari setiap kejadian. Setiap investigasi yang sudah dilakukan itu harus sampai ke akar penyebab yang sistemik, bukan hanya karena human error, tetapi sampai ke titik masalah yang paling krusial. Dan hasilnya kita sosialisasikan ke seluruh unit agar ini tidak berulang. Karena yang menjadi masalah kita selama ini adalah kejadian itu hampir identik, hampir sama dan sebangun antara kejadian satu dengan kejadian yang lain. Nah, sharing session ini mengajarkan kita untuk belajar dari setiap kejadian agar tidak terulang kejadian yang sama di tempat yang lain. Kita menggabungkan perbaikan teknis di sisi engineering control yang kuat dan budaya kesadaran yang bagus secara menyeluruh ke seluruh. Hingga tren kecelakaan yang saat ini meningkat ini dapat dibalik dan kita bisa menuju ke suatu saat kita akan menuju ke zero accident. Saya kira itu teman-teman semua selamat melaksanakan sharing session. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan yang paling penting adalah kita tidak berhenti sampai di sini, tapi bagaimana hasil sharing session ini bisa diimplementasikan. Bukan sekedar hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman, tetapi apa yang menjadi pengalaman di tiap unit itu diimplementasikan solusinya ke unit-unit yang lain. Kata kuncinya adalah kita mencegah semua sebelum kejadian itu terjadi. Saya tutup dengan pantun. Tadi sudah disiapkan pantun penutupnya kayaknya. Pergi belayar menuju seberang, angin kencang jangan dilawan. Setiap kecelakaan mengandung terang, pelajaran berharga untuk masa depan yang aman. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dispensa yang telah menyampaikan operating speed-nya. Benar ya, dari statistik memang di tahun ini kita ada sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu kita perlu juga evaluasi dan improvement. Diharapkan dari penyampaian ini kita bisa mengambil nilai positif dan bisa kita implementasikan di unit kita masing-masing. Baik, untuk agenda kita masuk ke agenda berikutnya yaitu penyampaian lesson learn yang akan disampaikan oleh PLN Nusantara Power dengan waktu penyampaian selama 20 menit. Kepada Pak Komang, kami persilahkan Pak. Kenapa? Dari PLN Nusantara Power, Pak Komang. Izin, Mas Eko, suara saya sudah masuk? Sudah Pak, silakan Pak Oh, Komang. Silakan. Oke, mohon maaf tadi ada masalah di headphone-nya sepertinya. Ya Pak. Ya, izin share screen. Apakah sudah tampak, Mas Eko? Sudah Pak. Baik. Silakan Pak. Nah, izin saya mulai ya, Mas Eko. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, yang terhormat Pak Dispriyansyah, EVP HSSC PLN. Kemudian yang terhormat juga Pak Reddy ya. Saya cek tadi ada mungkin di partisipan VP K3 di PLN Holding. Kemudian Bapak Ibu semua, ada Pak Jeffrey tadi dari PLN INP. Kemudian Bapak Ibu dari PLN Group ya, yang ada di forum pagi hari ini. Diizin perkenankan saya untuk mewakili PLN INP untuk menyampaikan
accident lesson learned pada bidang pembangkit begitu ya, yang terjadi di tahun 2025. Jadi bukan suatu hal yang baik gitu ya sebetulnya yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini begitu, tapi sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Pak Dispriyansa tadi bahwa ini adalah suatu bentuk sebagai budaya keterbukaan K3 begitu ya. Jadi kita menyampaikan kejadian-kejadian yang ada di pembangkit gitu ya, yang ada di unit kita, unit kerja kita, untuk kemudian kita jadikan sebagai pembelajaran gitu supaya ke depan tidak terjadi lagi di tempat yang lain. Jadi secara umum akan ada 4 kejadian Bapak dan Ibu yang akan kami sampaikan. Ada 3 kecelakaan kerja dan 1 kecelakaan instalasi gitu ya. Mungkin urutannya tidak sesuai dengan waktu kejadian, tapi kami akan sampaikan secara umum begitu kurang lebihnya, sesuai dengan materi atau template yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari K3. Yang pertama adalah kecelakaan kerja terjatuh dari ketinggian. Jadi lokasi kejadiannya kami samarkan ada di PLTU Batubara, di unit PLN Nusantara Power, terjadi di tanggal 12 April tahun 2025. Aktivitas pada saat itu adalah patrol rutin ya Bapak dan Ibu, dengan status korban 1 orang dan meninggal dunia, yaitu status pekerjaannya adalah tenaga ahli daya. Titik lokasi kejadiannya seperti ada di gambar tersebut. Berikut adalah kronologi singkat kejadiannya. Jadi pada pukul 5.25 tanggal 12 April, korban AS dalam hal ini melakukan tugas patrol cek di area turbin dengan menggunakan APD lengkap gitu ya. Kemudian 6.05 korban AS mengirimkan laporan hasil drain MOT unit 1 dan 2 di grup WhatsApp operasi. 6.25 AM yang ada di CCR mengevaluasi laporan tersebut pada grup WhatsApp, namun tidak terdapat laporan drain vapor yang seharusnya dilaporkan operator turbin lokal, dan memerintahkan rekan lain yang berada di CCR yaitu HP untuk menghubungi si korban AS. Pada 6.25 pada saat itu juga HP mencoba menghubungi korban AS via HT namun tidak mendapatkan respon. Kemudian AM yang berada di CCR untuk memerintahkan HP untuk melakukan pengecekan dan mencari korban atau mencari si saudara AS karena pada waktu itu belum diketahui gitu ya kondisinya. 6.27 saudara HP melakukan proses pencatatan drain vapor unit 1 dan 2, dan di perjalanan HP menemukan safety helmet. Setelah menyelesaikan pengecekan ataupun pencatatan drain vapor unit 2, HP kembali CCR dan menaruh safety helmet yang ditemukan. Kemudian HP melakukan pencarian korban AS pada area turbin unit 2 di lantai 1. Di area tersebut, HP menemukan barang tas dan handphone. 6.36, HP kemudian kembali mencari, ditemukan safety helmet di area turbin unit 2 lantai 3 dan menemukan kondisi grating yang terlepas seperti yang ada di gambar sebelah kiri, Bapak dan Ibu. Kemudian 6.36, HP mendekati lokasi tersebut dan mencari grating yang terlepas, namun pada saat itu juga HP melihat pantulan reflektor dari seragam karyawan begitu ya. Melihat hal tersebut, HP memanggil rekan kerja yang lain dan melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan pada lokasi tersebut, terdapat personil yang terjatuh atas nama AS. Kemudian dilaporkan dan di pukul 6.38, AM mengambil mobil operasional dengan HP mengecek kondisi korban AS. 6.50, AM membawa mobil menuju area trafo sambil menanyakan kondisi korban AS, dan rekan korban menyampaikan bahwa korban AS tidak bergerak dan tidak merespon. 7.35, ambulans tiba di unit membawa korban AS ke RSUD Agus Jam. Kemudian di RSUD Agus Jam dinyatakan pukul 9.00 korban AS sudah meninggal dunia. Berikut adalah titik lokasi kejadiannya, Bapak dan Ibu. Kemudian kita coba analisis begitu ya dari barrier holes yang ada dari hazard terjatuh dari ketinggian dan munculnya accident begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi dari plan barrier, dari technical risk manajemennya, terdapat posisi grating yang terjatuh tidak dilengkapi dengan klem pengunci antar grating. Kemudian yang kedua, grating tidak bertumbuh sempurna pada beam support. Kemudian critical dan alarm system yang kedua, CCTV dalam kondisi abnormal sehingga tidak dapat merekam kondisi saat kejadian. Dari proses barrier, kami melihat dari sisi maintenance dan operation management. Untuk maintenance manajemennya, kondisi pengecekan grating hanya dilakukan saat overhaul, di mana itu cukup panjang waktunya. Kemudian operation management, belum ada penerapan body system pada pekerjaan berisiko tinggi. Kemudian untuk people barrier-nya, korban menggunakan APD standar yang disediakan perusahaan, namun ditemukan helm terlepas saat terjatuh. Untuk emergency preparedness-nya, karena pada saat itu semua emergency plan atau emergency action-nya sudah dilakukan sesuai dengan SOP, sehingga kami tidak menemukan ada barrier holes di situ. Untuk rekomendasi perbaikannya, dari sisi mesin, melakukan identifikasi grating atau bordage di seluruh area dan melakukan perbaikan. Sebagai penanganan sementara, grating dikunci pada beam menggunakan rope stainless steel.
Kemudian melakukan pemasangan dan penguncian klaim grating sesuai standar pada seluruh area, dan melakukan perbaikan CCTV existing, dan mengajukan usulan penambahan titik CCTV di area jalur patrol cek yang belum tercover dengan CCTV existing. Untuk metodenya, rekomendasi perbaikannya ada 6. Yang pertama, merekomendasikan agar operator yang bertugas melaksanakan patrol cek menggunakan skema body system, khususnya pada shift malam. Gitu. Kemudian membuat mekanisme asesmen secara berkala, tahunan dalam hal ini terkait tingkat keamanan pada konstruksi bangunan, salah satunya grading. Kemudian melakukan review kebijakan masuk kerja di atas 8 jam atau hari terkait lembur, tukar shift, dan lain-lain. Menambahkan monitoring klaim grading dan posisi beam support ke dalam list patrol cek K3. Kemudian melakukan review atau membuat proses bisnis penanganan kecelakaan kerja dengan kondisi fatality, dan melakukan pemutarian HIRA DC sesuai dokumen SOP nomor sekian. Untuk man-nya, rekomendasi yang diberikan adalah penunjukan PIC untuk melakukan QC, kondisi grading secara jangka panjang, kemudian menginformasikan kepada mitra untuk menggunakan kelengkapan APD safety helmet dengan menambahkan chin strap dan identitas pemilik, serta melaksanakan sosialisasi secara rutin tentang tata cara penggunaan yang sesuai. Yang ketiga, melakukan awareness kepada seluruh workforce untuk tidak menggunakan atau mengoperasikan HP atau smartphone ketika sedang berjalan di area kerja, untuk terkait dengan fokus personil pada saat situasi-situasi yang penting. Yang poin 4, melakukan mapping kesesuaian dan pemenuhan SKT TK OBHAR untuk seluruh pegawai maupun TAD yang mengoperasikan dan memelihara unit pembangkit, serta melakukan penjadwalan pelaksanaan sertifikasi SKT TK OBHAR sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Untuk material, melakukan penggantian APD berupa safety helmet yang dilengkapi dengan chin strap dan identitas pemilik. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi kondisi safety shoes yang dalam keadaan sudah tidak layak atau expired. Untuk sisi maninya tidak ada rekomendasi perbaikan di situ. Kemudian kecelakaan yang kedua atau insiden yang kedua yaitu kecelakaan instalasi. Di sini case-nya adalah kebakaran instalasi. Kejadiannya ada di powerhouse di salah satu PLTD kami di tanggal 28 Agustus tahun 2025 pukul 19.25. Pada saat itu aktivitas yang sedang terjadi adalah pengoperasian sistem pembangkitan diesel. Tidak ada korban jiwa, namun aspek atau aset yang terdampak yaitu diesel engine, generator, fuel system, lubricating system, electrical, dan control system dengan estimasi kerugian sekitar 2,7 miliar rupiah. Kronologinya, yang pertama adalah pada tanggal 28 Agustus, operator sedang melakukan kegiatan pencatatan log sheet dan patrol check ke area cylinder head dan tidak ditemukan anomali dalam keadaan tersebut. Setelah melakukan kegiatan patrol, operator melihat ada percikan api pada area exhaust manifold cylinder. Dengan melihat kejadian tersebut, reaksi operator adalah melakukan emergency stop unit pada panel lokal, kemudian menutup valve bahan bakar dan mematikan suplai pompa. Kemudian selanjutnya dilakukan pemadaman dengan APAR, manual release gas suppression, dan fire hydrant, serta dibantu pemadaman oleh pihak eksternal yaitu Damkar dan TBBM Pertamina. Berikut adalah titik lokasi kejadiannya atau mungkin after kejadiannya Bapak dan Ibu ya, dokumentasi setelah kejadian. Berikut adalah aset-aset yang terdampak dari kecelakaan instalasi ini. Untuk barrier holes-nya, dari plan barrier, identifikasi bahaya proses kebakaran yang disebabkan breakdown peralatan dan penggunaan biofuel belum teridentifikasi dilakukan atau belum dilakukan begitu ya. Kemudian terdapat modifikasi instalasi foam system yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian untuk critical dan alarm system, pengecekan peralatan yang dilalui BBM, khususnya cock shut-off valve dan joint washer, belum tercantum pada IKHR preventif, job card maupun form patrol check. Kemudian untuk proses barriernya dari sisi maintenance dan operation management, terdapat kegiatan pemeliharaan yang secara periodik yang tertunda sebanyak 2.107 jam. Kemudian untuk operation management terdapat penggunaan BBM, biofuel, serta peningkatan konsentrasi tanpa diikuti penyesuaian teknologi pendukung operasional. Nah, untuk human dan organization-nya ada holes yang lain yaitu belum membentuk unit penanggulangan kebakaran sesuai Kepnaker 186/1999. Untuk emergency preparedness pun juga masih ada hole di sini, Bapak dan Ibu, yaitu ketidaksiapan mobil foam. Foamnya tidak tersedia dan kondisi bahannya rusak gitu ya, sehingga sangat fatal ketika kondisi kedaruratan. Kemudian terdapat juga pembelian peralatan proteksi pada area powerhouse yang belum sesuai dengan klasifikasi jenis kebakaran. Kemudian rekomendasi perbaikan cukup banyak dari sisi mesin, memastikan peralatan proteksi kebakaran mobil foam selalu dalam kondisi siap.
Kemudian melakukan identifikasi komponen peralatan pada engine yang dilalui oleh BBM Biofuel B35 agar masuk ke dalam P0 atau P5, yaitu merupakan checklist atau standar overhaul dari PLTD begitu ya. Serta list patrol cek operator secara spesifik maupun dalam detail peralatan. Membuat kajian pengaruh peningkatan komposisi BBM atau biofuel terhadap unjuk kerja engine serta lifetime peralatan untuk memberikan proses mitigasi yang tepat. Kemudian pemeriksaan atau penggantian kondisi part yang sejenis di mesin yang lain, kemudian pemasangan thermocloud pada exhaust manifold, kemudian pemeliharaan silinder head khususnya pembersihan pada area ruang bakar dan valve, penyempurnaan sistem proteksi kebakaran sesuai hasil FRA dan kajian kelayakan desain. Dari sisi pemenuhan kompetensi personil, kemudian refresh FLM dan prosedur pengencangan dengan torsi sesuai manual book, kemudian refresh pelatihan penanganan keadaan darurat kebakaran kepada seluruh tenaga operator mesin. Kemudian untuk aspek material, ada rekomendasinya yaitu melakukan identifikasi komponen yang ini hampir sama ya, seperti mesin. Kemudian penambahan cairan thread locker saat pemasangan shut-off valve fuel cock di main fuel rear hydrant. Kemudian penggantian material thermocloud sesuai kondisi saat pemeliharaan secara periodik di exhaust manifold. Untuk metodenya, memastikan proses tahapan pemeliharaan periodik dilakukan dengan perencanaan yang baik dan matang. Kemudian ada penyesuaian pola operasi dengan mempertimbangkan jam kerja dari engine-nya, memasukkan identifikasi bahaya proses kebakaran yang sebelumnya belum dilakukan, kemudian melakukan pengaturan stok BBM yang efektif untuk menghindari penyimpanan dalam kurun waktu yang lama, kemudian pengencangan baut sesuai dengan manual book, kemudian pemeriksaan juga sesuai dengan torsinya atau sesuai dengan manual book, FLM dan monitoring saat mesin beroperasi dilakukan secara rutin, kemudian melakukan adjustment timing injeksi sesuai dengan standar service bulletin, pemantauan rutin temperatur exhaust manifold dan air branch inlet dengan termogan, penyesuaian pola operasi dan pola pembebanan untuk meminimalisir vibrasi, kemudian pelaksanaan fire risk assessment secara menyeluruh, kemudian pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi, dan pelaksanaan simulasi tanggap darurat bersama damkar di lokasi tersebut. Untuk money yang dilakukan rekomendasi adalah melakukan atau mengalokasikan anggaran untuk melakukan tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan karena cukup banyak Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada endorsement untuk melakukan fire risk assessment dan untuk melakukan pengesahan dokumen detail desain dan rencana anggaran biaya sistem fire protection, detection dan extinction. Untuk kecelakaan kerja yang ketiga adalah terpapar panas begitu ya Bapak dan Ibu. Kejadian di area burner di boiler PLTU terjadi di 8 Agustus tahun 2025, estimasi sekitar jam 5 sore. Aktivitas pada saat itu yang dilakukan adalah melakukan monitoring parameter operasi serta nyala ignition combustion. Statusnya jumlah korban yang terdampak 1 orang dengan luka ringan dan area yang terdampak yaitu di line venting gas burner. Berikut adalah kronologi singkatnya. Jadi 3 hari sebelum kejadian, atau mungkin 4 hari ya, tanggal 4 Agustus terdapat permintaan untuk mengoperasikan PLTU yang posisinya waktu itu memang tidak beroperasi atau CF-nya memang 0% begitu ya. Kemudian tanggal 5 Agustus, tim operasi, tim pemeliharaan melakukan line up dan mengecekkan sistem bahan bakar, sistem udara, dan kontrol dengan hasil baik dan ready to start. Pada saat itu ada anomali Bapak dan Ibu, terdapat indikasi pembukaan kontrol yang di atas parameter normal dan ditemukan kebocoran sehingga dilakukan perbaikan terlebih dahulu, dilakukan penormalan, kemudian penundaan startup untuk dilakukan perbaikan kebocoran burner. Kemudian dilanjutkan di tanggal 6 Agustus, kebocoran dilakukan sampai tanggal hari Jumatnya begitu Bapak dan Ibu, di mana hari Jumat adalah tanggal 8, perbaikan pekerjaan selesai di jam 9.50, kemudian dilakukan startup pada saat pukul 16.00. Nah, di pukul 17.00, line venting gas di lantai 3 burner pecah dan mengakibatkan ke arah gas menuju ke lantai 2 dengan lantai 1, di mana saat itu Saudara PS sedang melakukan monitoring parameter operasi serta nyala igniter combustion di lantai 1, yang kemudian tersambar api sesaat atau fire blast. Kemudian 17.05 dilakukan penanganan tanggap darurat, kemudian Saudara PS dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Berikut adalah dokumentasi dari titik lokasi kejadian. Dan ini adalah ilustrasi kejadiannya Bapak dan Ibu. Jadi burner di lantai 3, kemudian jarak dari burner ke lokasi personel tersebut sekitar 9,86 meter. Posisi korban ada di titik warna hijau. Berdasarkan perhitungan heat radiation, memang korban terpapar sekitar 6,14 kW per meter persegi ya, di mana konklusinya berdasarkan hal tersebut adalah late painful exposure karena terpapar kurang dari 10 second, di mana korban mengalami luka bakar ringan atau derajat 1.
Berikut adalah barrier holes-nya yang kami lakukan, analisis yang kami lakukan. Dari sisi plan barrier, untuk technical risk management-nya belum ada fasilitas drain pada line venting. Kemudian tidak ada juga histori pengukuran thickness maupun NDT test pada line venting tersebut, maupun pada line lainnya gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian proses barrier-nya untuk maintenance dan operation management, standar job-nya untuk pengecekan line venting tersebut secara berkala belum ada, jadi belum masuk sebagai standar job di periodic inspection. Kemudian untuk operation manajemennya pada saat itu unit memang diminta beroperasi tidak sesuai KOK. Jadi KOK-nya adalah sekitar 7 hari. Namun pada saat itu karena kebutuhan sistem, unit diminta untuk beroperasi lebih cepat. Untuk dari sisi human dan organization dan emergency preparedness-nya kami tidak menemukan ada hold di situ karena memang dampaknya atau pekerjaannya memang dilakukan tidak langsung terkait dengan titik lokasi eksiden atau kecelakaan atau insiden tersebut terjadi. Kemudian rekomendasi perbaikan, melakukan perbaikan line venting, itu sudah dilakukan. Kemudian melakukan update standar job NDT dan pengecekan thickness line venting dan pipa gas pada scope outage. Kemudian melakukan refreshment tentang bahaya dan risiko K3 bersama kontrol pengendaliannya kepada seluruh pekerja dari sisi man. Dari sisi method, melakukan pemasangan rambu-rambu K3 di area unit sesuai bahaya dan risiko K3. Kemudian melakukan patrol unsafe condition menyeluruh, termasuk pada area-area blind spot yang berpotensi menimbulkan hidden hazard. Dari sisi material dan money, kami tidak menimbulkan atau tidak muncul rekomendasi perbaikan dari sisi tersebut. Untuk kecelakaan kerja yang terakhir, yaitu terkait dengan pekerjaan ekskavasi. Jadi lokasi kejadiannya adalah di saluran, mohon maaf typo, drainase belakang gedung preparasi di Batubara PLTU. Kejadian di tanggal 18 Oktober tahun 2025 pukul 8.57. Aktivitas yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan adalah rehabilitasi saluran drainase belakang gedung, preparasi batubara, dan perbaikan dinding saluran. Jumlah korban yang terdampak 1 orang, luka ringan. Kronologinya, pada saat itu sedang dilakukan pekerjaan dan ketika dilakukan pekerjaan, operator ekskavator membuka pintu kabin dan setengah berdiri untuk berkomunikasi dengan supervisi. Ya. Saat kembali duduk, tanpa sengaja operator menyentuh tuas karena safety lever tidak diaktifkan, sehingga swing ekskavator berputar dengan cepat sebanyak 180 derajat akibat auto idle yang aktif. Gerakan mendadak itu membuat bucket mengenai korban dan mendorongnya jatuh ke dalam saluran drainase. Penyebab langsung kecelakaan yang pertama, pengawas pekerjaan berada di lokasi yang tidak aman, yaitu berada di radius zona swing ekskavator. Kemudian yang kedua, operator ekskavator tidak mengaktifkan sistem keselamatan pada peralatan kerja, yaitu safety lever. Berikut adalah titik kejadiannya, gambar yang kanan bawah, untuk gambar yang atas adalah posisi ekskavatornya ya, posisi safety lever yang di dalam ekskavator. Untuk barrier holes-nya, kami temukan ada 2 di operation management dan human dan organization. Untuk operation management tidak terdapat proteksi area kerja borderline di sekitar ayunan arm excavator. Kemudian tidak adanya atau belum tersedianya peralatan pekerja komunikasi ya, Bapak Ibu, dalam hal ini adalah HT, di mana komunikasi operator dan pengawas tidak optimal karena dilakukan dengan manual atau dalam hal ini berbicara secara lisan gitu ya. Untuk dari sisi human dan organization-nya, pengawas tidak berada di lokasi yang aman atau unsafe action di situ. Kemudian operator ekskavator tidak mengaktifkan sistem keselamatan pada peralatan kerja safety lever. Hal ini juga diketahui berdasarkan hasil investigasi bahwa yang bersangkutan baru mengendarai atau menggunakan unit tersebut begitu ya, sehingga mungkin masih belum familiar dengan teknologi yang ada di dalam unit tersebut. Untuk emergency preparedness-nya kami tidak menimbulkan holes karena penanggulangan dilakukan dengan segera gitu Bapak dan Ibu. Untuk rekomendasi perbaikan dari sisi man, melakukan penggantian personal safety officer dan operator ekskavator, kemudian memastikan penyusunan APD yang standar, memastikan pengalaman operator dalam penggunaan jenis ekskavator tertentu, kemudian menyelenggarakan sosialisasi rutin tentang bahaya dan risiko di area kerja, serta meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya mengikuti SOP dan instruksi kerja. Memastikan pekerja telah memahami lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, sehingga meminimalkan distraksi komunikasi pada saat pekerjaan berlangsung. Dari sisi mesin, melakukan sertifikasi peralatan atau melakukan review ya dalam hal ini untuk mengingat masa berlaku sertifikasi yang sudah mendekati kadaluarsa, melakukan checklist inspeksi dan pemeliharaan di logbook alat dan melaporkan kepada user pekerjaan, memastikan safety lever, auto idle, dan fitur pengaman lain selalu aktif saat alat tidak beroperasi, melakukan verifikasi fungsi kontrol sebelum memulai pekerjaan atau pre-start inspection. Dari sisi metode,
melakukan review SOP pekerjaan penggalian sesuai kondisi lapangan dan jenis pekerjaan, dan melakukan sosialisasi ke seluruh pekerja. Kemudian melakukan site inspection sebelum memulai pekerjaan guna memastikan kesiapan area dan alat, menetapkan rencana kerja harian yang jelas, termasuk pembagian tugas, urutan kerja, dan area kerja aman, dan dilaporkan kepada user, mengevaluasi efektivitas metode kerja secara periodik, dan melakukan perbaikan bila ditemukan ketidaksesuaian. Kemudian yang kelima, menetapkan area aman bagi pergerakan alat berat dan pekerja. Untuk material dan money tidak ada rekomendasi perbaikan di atas kejadian tersebut. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan mohon masukannya sebagai arahan perbaikan bagi kami untuk memastikan bahwa tidak terjadi kembali kejadian insiden yang ada di lingkungan PLNNP maupun unit pembangkit yang lainnya. Demikian Pak Mas Eko, saya kembalikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Komang atas paparannya. Ya, tadi sudah disampaikan ya, 4 kejadian. Yang pertama terjatuh dari ketinggian, lalu juga terjadi kebakaran di powerhouse, lalu juga terpapar panas, dan terakhir juga untuk kecelakaan di pekerjaan evakuasi, ekskavasi. Eh, Berikutnya dia akan disusul, kita akan melanjutkan dengan paparan yang akan disampaikan oleh teman-teman PLN Indonesia Power. Kepada Pak Jeffrey, apakah sudah siap? Baik, Siap, terima terima kasih kasih Mas Pak Eko. Jeffrey. Monggo Pak, dipersilakan Pak Jeffrey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Pak Dispriansyah selaku EVP HSE PLN Pusat, Bapak Ibu semuanya, izin menyampaikan lisan dan terkait unit PLN Indonesia Power yang saat ini ada 3 kecelakaan instalasi dan 2 kecelakaan kerja. Next. Ya. Satu adalah kecelakaan instalasi kebakaran unit di Powerhouse PLTU terjadi pada Kamis 8 Mei 2025 di jam 21.40. Aktivitas operasi pembangkit, status tidak ada korban, perkiraan kerusakan sekitar 40%. Kronologinya bagi berikut, pembangkit dalam kondisi beroperasi normal dengan 80 MW, terdapat sambaran petir yang menyebabkan break loss di sisi transmisi dan freeze di pembangkit. Yang kedua, break loss di sisi transmisi tersebut terbaca sebagai indikasi gangguan ground fault pada generator. Trigger proteksi generator bekerja dengan aktifnya open GCB. Yang ketiga, open GCB dalam kondisi beban tinggi mengakibatkan overspeed pada turbin dan karena DEH dalam kondisi freeze dan overspeed menjadi tidak terkendali dengan mengakibatkan turbulence. Akibatnya pipa loop oil patah dan terjadi kebakaran. Barrel hole-nya, kebakaran instalasi sebagai berikut. Pertama, technical risk management. IPPBR belum memperhitungkan terjadinya kebakaran akibat kegagalan dalam operasi pembangkit, dampak dari gangguan internal atau eksternal. Untuk critical alarm system, belum memiliki mitigasi resiko terkait kondisi kritis akibat kegagalan operasional pembangkit. Untuk maintenance management, pemeriksaan DEH belum dilakukan saat pemeliharaan. Untuk operation management, sistem proteksi kebakaran belum sepenuhnya memenuhi standar SPLN. Human dan Organization, tim operasional belum pernah mendapatkan pelatihan atau simulasi kondisi darurat dengan skenario gangguan turbin akibat faktor internal atau eksternal. Accident nih, gambar dari unit emergency presentable dilakukan pemadaman dibantu damkar setempat. Next. Untuk rekomendasi perbaikan, Mani mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan rekomendasi perbaikan. Metode 1. Update IPPPR yang menginput potensi bahaya kebakaran saat operasi pembangkit. 2. Membuat SOP gangguan DEH dan mensosialisasikan kepada tim operator. Ketiga, melakukan maintenance DEH di setiap pemeliharaan pembangkit. 4. Melakukan asesmen kondisi fire proteksi sistem di pembangkit. Menyusun prosedur
impairment sistem proteksi kebakaran saat tidak aktif. Melakukan simulasi emergency respon kondisi kegagalan operasional turbin untuk meningkatkan emergency readiness. Mesin melakukan pembenahan pada instalasi penyalur petir dan grounding termasuk diska uji. Material menganalisa kebutuhan penanganan support device dan peralatan proteksi yang sensitif. Untuk kecelakaan kerja terjepit di salah satu peralatan di salah satu unit batu bara. Waktu kejadian di Jumat 6 Juni 2025 jam 16.32. Aktivitas korban patrol cek operator. Status jumlah korban 1, luka berat, status tenaga ahli daya. Kronologinya sebagai berikut. Pertama 1631 pada saat pelaksanaan patrol cek operator STRE menemukan temuan majun melekat pada pulley belt sehingga operator STRE meminta kepada operator PLC untuk mengoperasikan start BC7 dan langsung melakukan stop BC7 untuk melepas majun yang melekat pada pulley belt BC7. 1632 proses start stop oleh operator PLC sesuai dengan instruksi operator STRE. Beberapa saat kemudian operator PLC memonitor operator STRE untuk memastikan kondisi di lapangan. Namun dari panggilan radio atau HT tidak ada respon dan jawaban dari operator STRE pada operator PLC. 1645 dilakukan pengecekan ke lapangan di posisi terakhir operator STRE bekerja dan ditemukan operator STRE terjepit di antara sisi belt pulley dan belt cleaner dengan tangan sebelah kiri terjepit di antara cleaner dan belt pulley. Ini gambar lokasi kejadian di STRE. Next. Barrier terjepit. Barriernya adalah untuk yang technical risk management, mitigasi terhadap potensi bahaya terjepit dalam kegiatan pembangunan belt, conveyor, dan roller belum tercantum pada HIRADC. Misal, pengendalian administrasi berupa instruksi kerja, rekayasa engineering berupa modifikasi peralatan. Kedua, critical dan alarm system inkonsistensi pengisian formulir catatan shift meeting, protokol dan as handling sehingga kondisi abnormal peralatan tidak terdokumentasi. Akibatnya tidak menjadi perhatian untuk dilakukan tindakan perbaikan sesuai kaidah WPC, work planning and controlling. Ketiga, maintenance management. Tidak adanya penerapan sistem lockout takeout pada saat pekerjaan pelepasan majun tersebut. Belum optimalnya mengimplementasi 5R, ringkas resik rawat rajin sehingga terdapat majun yang tersangkut pada belt pulley. 4. Operation management belum dilakukannya pengisian formulir catatan shift meeting, operator pool, dan as handling secara konsisten terkait kondisi abnormal peralatan. Belum diaturnya proses pengolahan limbah B3 maupun limbah non B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasi pemeliharaan office pada dokumen prosedur mengelola limbah B3 dan B3. Human organization, pelaksanaan pekerjaan tidak mengikuti dokumen instruksi kerja di persyaratan peralatan belt conveyor harus dalam posisi stop. Kurangnya safety awareness pada diri korban sehingga melakukan tindakan yang tidak aman. Ini lokasi gambar kejadian. 6. Emergency Fireman Desk. Korban dilarikan ke RS terdekat, kemudian sempat dirujuk ke RS yang berbeda dan dilakukan tindakan operasi. Dan akhirnya tangan korban diamputasi untuk mencegah perluasan infeksi. Next. Rekomendasi perbaikan, mesin memastikan seluruh peralatan yang dioperasikan yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala, khusus peralatan pesawat angkut sabuk berjalan atau pemain secara berkala. Metode lanjutan, melakukan penambahan lingkup pengolahan limbah B3, non B3 pada kegiatan operasi. Untuk metode, dilakukan pencatatan formulir shift meeting, operator cool and has handling secara konsisten setiap adanya insiden atau accident atau gangguan pada peralatan sehingga menjadi pembahasan pada saat serah terima shift yang ditangani secara langsung oleh bidang terkait. Melakukan update HIRADC, penyusunan mitigasi sinkron dengan setiap potensi bahaya yang terindikasi pada dokumen HIRADC. Mempertimbangkan level risiko pada dokumen HIRADC
pasca terjadi kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur indikasi risiko bahaya yang telah ditetapkan. Mitigasi terhadap potensi bahaya terjepit kegiatan pemeliharaan bel conveyor dan roller belum tercantum bahaya radiasi. Ketiga, memastikan pelaksanaan patrol atau observasi secara berkala khusus di area cool handling dalam rangka memastikan kesesuaian mitigasi pengendalian risiko pada dokumen IRADC yang telah disusun dengan dan dilakukan pemantauan efektif secara berkala dengan melibatkan bidang terkait. MONI menjalankan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan rekomendasi tidak lanjut. Metode memastikan penerapan 5R, pembuatan instruksi kerja pada area STRE, menerapkan body system pada saat pengecekan gangguan peralatan cool handling. Untuk memastikan seluruh tim pekerja darurat seksi P3K memiliki lisensi kompetensi P3K. Kedua, reversement instruksi kerja penanganan terhadap darurat medis pada sip kerja. Refreshment instruksi kerja, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan cool dan as handling termasuk dalam stacker, reclaimer, dan back conveyor. Keempat, memastikan seluruh personel yang bertugas mengoperasikan peralatan yang memiliki kompetensi lisensi. Untuk material pembuatan angkur body harness di area STRE, penambahan tangga portable di area STRE untuk keperluan pemeliharaan, dan penambahan rambu bahaya STRE. Untuk kecelakaan instalasi, berikut adalah kebakaran instalasi. Di Powerhouse PLTU terjadi pada 1 September 2025 jam 9.27, aktivitas cleaning filter CPC current to preserve conveyor hydraulic control program. Status jumlah korban tidak ada korban jiwa, estimasi kerugian lebih kurang 1,981 miliar, aset terdampak MOP, CPC, aktuator, GV, sensor dan instrumen turbin, land bearing, aktuator MCV, berikut instrumen, filter CPC, berikut instrumen aktuator, MOV main steam, berikut instrumen pressure switch, sistem pelumasan panel, instrumen lokal turbin, kabel power, kondensat pump, panel DC, oil pump, isolasi, main steam. Kronologi kejadian, pertama, tim pemeliharaan instrumen kontrol berkoordinasi dengan operator CSR untuk meminta izin akan dilakukan pekerjaan cleaning filter CPC pada hydraulic control governor turbin nomor 1 berdasarkan WO 2025141133. Operator CSR menunjuk operator lokal turbin untuk mendampingi pekerjaan tim pemeliharaan instrumen kontrol. Operator lokal turbin yang ditugaskan langsung melakukan pengawasan pekerjaan. Tim pemeliharaan instrumen kontrol melakukan eksekusi pekerjaan membuka baut drain CPC filter saat dilakukan aliran oil hidrolik mengenai steam body, valve, dan isolasi glass wool MSV yang mengakibat nyala api. Kelima, tim operasi pemeliharaan instrumen kontrol berusaha memadamkan api dengan apar dan standby di area turbin 1, namun api belum berhasil dipadamkan. Status aset terdampak, atap jendela, dinding turbin, kamera CCTV turbin, berikut kabel power supply WTP, kabel power supply CWP, kabel power supply cool handling, kabel power supply panel control plug, discharge BC, loading 4A 4B, dan kabel power supply overhead crane. Ini gambar lokasi kejadian. Next, untuk barrier hole, plan barrier, technical risk management, identifikasi risiko pada kegiatan pemeliharaan rutin, vital CPC pada area turbin belum menambahkan mitigasi pengendalian risiko administrasi berupa penerapan LOTO. Posisi filter CPC yang berdekatan dengan land steam MCP, desain drain filter berupa baut. 2. Critical alarm system, line pengkabelan power supply fire pump yang berada di atas power hose. Ketiga, maintenance manajemen implementasi work safety permit tidak optimal, tidak menerapkan hazardous engines work permit. Operasi manajemen tidak menerapkan lockout dan take out atau LOTO. Pembunuhan organisasi, selection fire current to pressure converter hydraulic control governor. Tenaga helper atau asisten teknik tidak kompeten. Tim pemeliharaan IC belum seluruhnya memenuhi elemen kompetensi sebagai pelaksana senior dan melaksanakan pelaksana junior pada SKTTK. Emergency preparedness, pembentukan unit penanggulangan kebakaran belum sepenuhnya sesuai dengan Kemenaker 186/1999. Rekomendasi perbaikan mesin
mitigasi risiko semburan oli dengan mengganti dari semula baut drain menjadi valve isolatif yang menambahkan land drain. Mitigasi kedua, mitigasi pencegahan gangguan berulang dengan penambahan jumlah foam atau otomasi deluxe system chemical foam pada area turbin yang mengacu pada SPLN U1008 strip 7 strip 2021 sistem proteksi kebakaran pada instalasi ketenaga listrikan PLTU batubara. Kajian pemindahan jalur kabel khusus untuk power supply fire fighting. Metode mitigasi risiko selection filter CPC dengan review dan replacement IK pemeliharaan CPC filter. Kedua, improvement sistem tagging sebelumnya melaksanakan pekerjaan untuk memastikan pelatan dalam kondisi aman. Ketiga, mereview dan melengkapi safety plan maksimum untuk pekerjaan cleaning CPC unit 1 agar melingkup risiko kebakaran dan potensi risiko lainnya. Keempat, safety plan dan SOP pekerjaan emergensi dibahas bersama antara bidang OPHAR dan ENG sebelum selesai eksekusi. Kelima, memastikan dokumen identifikasi risiko HIRAX pada kegiatan pelemahan turbin instrumen kontrol CPC pada area turbin telah memitigasi pengendalian risiko administrasi berupa penerapan lockout tagout serta dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasinya dengan melibatkan risk owner. Keenam, identifikasi dan replacement terkait pekerjaan yang membutuhkan hazardous serta terintegrasi dengan instruksi kerja atau izin kerja lockout tagout. Untuk penguatan fungsi supervisi pada sisi operasi dan pemeliharaan guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja. Pembinaan pada operator teknisi dan helper terkait enforcement SOP dan IK peralatan pembangkit, memastikan seluruh personel helper atau asisten teknik yang terlibat memiliki kompetensi yang berdasarkan SKTTK. Pembenahan kompetensi personel penanggulangan kebakaran sesuai dengan Kemenaker 186/1999. Material mitigasi risiko radiasi panas MSP dengan mengganti dari semula isolasi glass wool menjadi thermal jacket. Mani mengalokasikan anggaran untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi perbaikan. Instalasi yang keempat, kebakaran instalasi Powerhouse PLTU terjadi pada Sabtu 20 September 2025 jam 23.40. Proses shutdown pembangkit, dampak terhadap korban tidak ada, perkiraan kerusakan aset 40%. Kronologi singkatnya sebagai berikut. Unit sedang proses turun beban untuk maintenance MO atau pemeliharaan. Setelah operator melakukan proses lepas sinkron dengan indikasi MCB open, muncul sinyal overspeed 103% aktif on dan menginisiasi DEH untuk menurunkan putaran turbin. Namun putaran turbin masih ada. Munculnya sinyal alarm DEH trip yang menunjukkan sistem kontrol telah memerintah MSV untuk menutup. Didapati putaran turbin terus naik sehingga operator menekan pas bottom turbin trip. Terdengar suara dentuman dan terjadi kebakaran. Setelah dipadamkan, ditemukan MSP dalam kondisi bukaan 84%. Gambar sebagai berikut. Next, untuk barrier falls. Untuk technical risk management, dokumen RADC dalam proses shutdown belum mengidentifikasi potensi terjadinya overspeed. Kedua, critical alarm system mitigasi pemeliharaan MSP belum dilaksanakan pada MO sebelumnya. Kedua, tidak memiliki sistem proteksi kebakaran otomatis pada area turbin. Maintenance manajemen adanya perpanjangan waktu dari awal pemeliharaan dari seharusnya Oktober 2024 menjadi Oktober 2025. Operasi manajemen status presentasi bukan MSP tidak tertampil di layar monitor CSR, hanya mengindikasikan dua tampilan yaitu 0% dan 100%. IK untuk aktivitas shutdown belum memberikan detail terhadap yang harus dilaksanakan atau diperiksa. Emergency dilakukan pemadaman mandiri oleh tim dan peralatan pemadaman kebakaran pembangkit. Rekomendasi perbaikan, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan rekomendasi perbaikan. Metode menambahkan pekerjaan kondisi MSP pada saat overhaul dalam skop standar overhaul. Mengupdate IK shutdown unit dengan pendetailan tahapan stop turbin risiko yang mungkin terjadi dan mitigasi risiko serta mensosialisasikan kepada seluruh operator pembangkit. Penguatan fungsi supervisi dan sisi operasi guna memastikan kepatuhan dalam menjalankan prosedur kerja aman saat melakukan stop unit. Keempat, menguji dokumen BCP dengan
kegagalan operasi turbin. Melakukan refreshment kepada semua operator terkait pelaksanaan shutdown unit sesuai dengan instruksi kerja. Kedua, refreshment keahlian tanggap darurat kebakaran di seluruh operasional operator dan pemeliharaan. Mesin melakukan fire risk assessment sistem proteksi kebakaran pembangkit khususnya area turbin dan generator dan melaksanakan tindak lanjut. Kedua, menganalisa kebutuhan untuk penggantian MSP dan tampilan persentase bukaan di layar CCR. Material menganalisa kebutuhan untuk penggantian MSP dan tampilan persentase bukaan di layar CCR. Kelelahan kerja yang terakhir terpapar panas. Lokasi batu PLTU Batubara, kejadian 24 September 2005 jam 14.30, aktivitas penanganan blocking batubara, satu orang korban, tingkat keparahan korban luka berat, tenaga ahli daya. Kronologi sebagai berikut, 12.33 mil 3C stop disebabkan blocking outlet bunker. 12.35 operator ship D mencoba inerting mil 3C tetapi valve inerting mil 3C tidak berfungsi dengan baik. Jam 14 saat temperatur sudah normal dari CCR memerintahkan operator lokal untuk proses release blocking. Proses diawali dengan operator lokal mulai open manhole. Kemudian korban mengambil eviden melakukan proses release dan sekaligus membersihkan gumpalan batu bara yang menempel pada dinding housing cool feeder. 14.30 saat gumpalan batu bara di housing cool feeder jatuh ke mil, keluar api dari bawah mil ke atas cool feeder mengenai korban yang sedang release blocking. Next, Barry Hall, Technical Risk Management, HIRADC belum mencakup pekerjaan release blocking di area cool feeder, identifikasi resiko, dan pengendalian JSA belum sepenuhnya sesuai, belum melakukan contingency plan terhadap aktivitas OPHAR pelatan yang mengalami gangguan abnormal, kondisi cool yard yang belum seluruhnya terlindungi oleh cool shelter, critical alarm, peralatan inerting steam valve mengalami gangguan, motorized damper outlet cool feeder mengalami gangguan. Manajemen tidak ada briefing dan tersedianya checklist pekerjaan untuk memastikan kondisi aman. Belum dilakukan refreshment IK penanganan blocking cool feeder. APD yang dikenakan pekerja saat pekerjaan belum lengkap sesuai dengan IK. Operasi manajemen review IK penanganan blocking cool feeder tidak efektif. IK penanganan blocking cool feeder belum detail. Penormalan suhu, kegagalan inerting, dan standar APD. Tidak mengimplementasikan hazardous energy work at work permit, LOTO, work safety permit pada pekerjaan FLM. Ini gambar korban, lokasi, evidensi tim operator tidak memiliki sertifikasi P3K untuk melakukan pertolongan pertama pada korban. Rekomendasi perbaikan, evaluasi struktur organisasi, memastikan SIP terdapat pekerja yang bersertifikasi P3K, program pendampingan operator, simulasi IK, penanganan blocking cool feeder, memastikan seluruh tenaga helper operasi memiliki kompetensi tenaga bantu unit kompetensi membantu pengoperasian unit pembangkit dan pelaksanaan mudah. Metode surat himbauan penugasan karyawan TAD sesuai lingkup kerja kontrak tenaga ahli daya. Review IK penanganan blocking cool feeder. Mereview JSA dan IK penanganan blocking cool feeder termasuk di dalamnya melakukan evaluasi terhadap APD yang digunakan personel saat penanganan blocking batubara dengan menambahkan APD khusus berupa kostum regu penanggulangan kebakaran atau fire retardant yang melindungi seluruh tubuh dari risiko flash over. Peningkatan patrol K3 di lapangan untuk memastikan pekerjaan menggunakan APD sesuai dengan risiko pekerjaan. Menambah identifikasi bahaya serta mengendalikan risiko saat pekerjaan FLM khususnya penanganan blocking batubara saat kondisi peralatan normal maupun saat kondisi peralatan abnormal pada dokumen iradisi. Penguatan fungsi supervisi dan dari sisi operasi. Pembuatan checklist untuk digunakan sebelum penanganan blocking. Mengimplementasikan hazardous work permit, LOTO, dan work safety permit pada pekerjaan first line maintenance berupa penanganan blocking batubara. Melakukan contingency plan terhadap aktivitas operasional dan pemeliharaan peralatan yang mengalami gangguan abnormal sehingga adanya kenaikan potensi risiko bahaya dampak dari peralatan abnormal dapat termitigasi dengan baik.
mesin, perbaikan valve inner ting, perbaikan valve outlet cool feeder. Mani mengalokasikan anggaran untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi perbaikan. Material melakukan analisa atau kajian dampak dari pemasangan cool feed shelter terhadap kinerja unit serta aspek keselamatan personil apabila terjadi blocking batu bara. Demikian dari PLNIP. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeffrey atas penyampaian paparannya. Kita sudah sama-sama saksikan ada 5 kejadian ya, 3 diantaranya dari kecelakaan instalasi itu kebakaran, lalu 1 terjepit peralatan dan satunya terpapar panas. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya yaitu penyampaian dari PLN Batam. Waktunya diberikan kurang lebih 15 menit. Pada PLN Batam, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Eko. Oh, terima kasih Ibu. Mohon maaf. Silakan Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Izinkan saya share screen. Yang terhormat FVP HSSE PLN, Bapak Dispriansah, yang kami hormati VP K3, Bapak Reddy Susanto, dan Bapak Ibu yang hadir pada Zoom hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan accident lesson learned pada bidang pembangkit di PLN Batam. Untuk kecelakaan kerja yang pertama, yaitu terbentur peralatan yang terjadi di Powerhouse PLTMG pada hari Kamis 30 Januari 2025, di mana aktivitas pelaksanaan maintenance engine di area charge air cooler. Terdapat 1 orang korban dengan tingkat keparahan luka ringan dengan status pegawai. Kronologis kejadian pada hari tersebut, korban melakukan pelonggaran baut pengikat charge air cooler, di mana posisi di mesin itu aksesnya agak sempit dan terbatas sehingga pergerakannya tidak leluasa. Karena posisi yang terbatas tadi, korban ini menggunakan kunci L, yang kunci L tersebut disambung dengan pipa modifikasi berupa extension seperti itu. Dan saat akan menarik gagang kunci, ikatan baut menjadi longgar dan terjadi hentakan yang menyebabkan ujung gagang tadi mengenai pelipis mata kiri korban. Di gambar di samping kanan ini adalah reka adegan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari barrier hose yang kejadian ini secara technical risk management, bahwa instruksi kerja belum menuliskan detail tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Dari sisi critical alarm system, JSA belum mengidentifikasi bahaya dari penggunaan peralatan yang tidak sesuai peruntukannya. Dari maintenance management, peralatan yang tersedia ini belum memenuhi kaidah safety dan juga tidak mempermudah pekerjaan. Dari sisi human, korban ini baru saja mutasi dari operational ke maintenance, jadi belum memiliki sertifikat bidang kompetensi yang sesuai. Setelah kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit mata dan mendapatkan penanganan dan bisa pulang di hari yang sama. Dari kejadian tersebut, maka rekomendasi yang diberikan dari sisi money yaitu mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan rekomendasi perbaikan. Dari sisi metode itu perbaikan pada instruksi kerja dengan mencantumkan detail tahapan-tahapan pekerjaan untuk besaran kekuatan torsi baut dan peralatan yang dipergunakan. Dari sisi men itu melakukan sertifikasi kompetensi yang relevan dengan pekerjaan yang saat ini, serta dari sisi material untuk memudahkan pekerjaan maka bisa dilakukan pengadaan mobile impact wrench dan electric torque wrench ini agar mempermudah tidak menggunakan peralatan manual lagi. Seperti itu. Untuk kecelakaan kerja kedua yaitu terpapar benda asing. Kejadian terjadi pada site PLTG pada hari Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025 di mana korban ini melakukan pekerjaan pembersihan area taman di sekitar PLTG. Terdapat 1 orang korban dengan tingkat keparahan luka ringan yang merupakan tenaga alih daya.
pada saat memulai pekerjaan, housekeeping, pekerja ini sudah menggunakan APD yang lengkap, seperti sepatu safety, helm, sarung tangan, dan kacamata. Namun saat beristirahat itu eh, kacamatanya berembun sehingga mungkin dibuka pada saat itu dan tidak digunakan sehingga saat memotong dan terkena serpihan kerikil dan saat itu korban mengeluhkan mata sebelah kiri sakit. Nah mungkin ini mungkin lesson learn yang mungkin juga kami terjadi ya di tempat kita. Kadang saat memulai pekerjaan itu APD digunakan secara lengkap, tapi mungkin di saat-saat sudah beberapa waktu, mungkin seperti contoh tersebut nih, kacamata berembun, berkeringat, mungkin sempat dibuka seperti itu. Dari barrier holes untuk technical risk management belum terdapat mitigasi berupa substitusi material. Jadi bilah pisau ini bisa diganti dengan nilon. Lalu dari critical dan alarm system, dokumen instruksi kerja untuk pekerjaan jasa umum ini belum komprehensif sehingga tidak adanya standar yang menjadi acuan saat pengoperasian peralatan sehingga cara kerja aman tidak menjadi pertimbangan saat melakukan pekerjaan. Dari sisi operation management belum tersedia uraian langkah kerja pengoperasian peralatan dan cara kerja aman pada dokumen instruksi kerja jasa umum. Dan dari sisi human, korban ini melanjutkan pekerjaan pemangkasan rumput tanpa menggunakan safety goggle atau kacamata setelah beristirahat tadi. Dari kejadian tadi, setelah kecelakaan, korban dilarikan ke rumah sakit, ditangani oleh dokter spesialis mata dan hasil pengecekannya dalam kondisi baik dan diperbolehkan pulang di hari yang sama. Dari kejadian tersebut, rekomendasi yang diberikan yaitu yang pertama mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan rekomendasi perbaikan. Dari sisi metode, itu melakukan pemutakhiran hiradisi terkait potensi bahaya di lingkungan sekitar pada kegiatan pemotongan rumput terkait mitigasi substitusi peralatan. Yang kedua, mengevaluasi dan merevisi dokumen instruksi kerja pada pekerjaan jasa umum, memastikan pelaksanaan patrol observasi secara berkala, khususnya pada pekerjaan pemangkasan rumput, dalam rangka memastikan kesesuaian mitigasi pengendalian pada dokumen hiradisi yang telah disusun, dan melakukan pemantauan keefektifan secara berkala dengan melibatkan bidang terkait. Dari sisi dilakukan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan APD secara terus-menerus ya selama pekerjaan berlangsung. Dari sisi mesin, substitusi mata potong rumput dari bahan nilon sesuai jenis rumput yang akan dipotong. Material penyediaan APD tambahan berupa face shield untuk menambah pengamanan. Untuk kecelakaan kerja yang ketiga, yaitu kejadian terjatuh dan terbentur. Di sini kejadian terjadi di area kondensor PLLTGU pada tanggal 12 September tahun 2025, di mana korban melaksanakan perbaikan pipa water kondensor. Terdapat satu orang korban dengan keparahan yang meninggal dunia. Status pekerja adalah pegawai. Jadi kronologi singkatnya, korban bersama tim pemeliharaan membuat bahan penutup kebocoran dari material PVC di workshop dan membawa ke tempat membawa hasil dari workshop tadi ke tempat yang akan diperbaiki sesuai dengan gambar di samping. Namun karena material tersebut masih perlu penyesuaian sehingga dilakukan penghalusan dengan menggunakan gerinda listrik. Saat akan menaiki ke ground dari bawah, korban ini sempat melepaskan APD-nya. Lalu setelah sampai di atas, saat melakukan pekerjaan, tiba-tiba korban terjatuh ke bawah, lalu rekan-rekan segera memberikan pertolongan pertama dan membawa ke puskesmas. Dari barrier holes, ya dari kejadian tersebut, technical risk management yang terjadi yang pertama, hiradisi belum mengidentifikasi potensi bahaya secara menyeluruh untuk resiko terjatuh belum dimasukkan. JSA juga tidak menyebutkan tindakan mitigasi yang harus dilakukan dari bahaya terjatuh. Dari critical dan alarm system, tidak ada yang melakukan penghentian pekerjaan sampai kondisi benar-benar safety untuk dilaksanakan
Dan dari maintenance management, pekerjaan dilakukan dalam kondisi unsafe condition dan unsafe action. Yang kedua, peralatan yang digunakan belum memenuhi kaidah safety. Dari sisi human, korban sempat melepaskan APD-nya saat melaksanakan pekerjaan. Setelah kejadian tersebut, korban segera dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Berikut adalah rekomendasinya untuk kejadian tadi dari sisi money, itu untuk mengalokasikan anggaran, pelaksanaan rekomendasi perbaikan. Dari sisi metode, itu melaksanakan perbaikan dalam pembuatan hieradisi dan JSA dengan mengidentifikasi seluruh bahaya risiko yang menimbulkan kecelakaan serta melakukan mitigasi pada setiap bahaya yang timbul. Dari sisi mesin, menyiapkan peralatan kerja yang sesuai dengan kaidah keselamatan dan APD safety helmet itu wajib dilengkapi dengan chain strap 3 poin untuk lingkup pekerjaan operasi dan pemeliharaan. Dari sisi man, yang pertama memastikan seluruh pekerja memakai APD dengan lengkap selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, memastikan terdapat pengawas ketiga dalam setiap aktivitas untuk pekerjaan yang berisiko tinggi atau ekstrim. Terakhir, dari sisi material, melakukan asesmen untuk kebutuhan pijakan temporary yang aman pada pekerjaan yang membutuhkan kenyamanan ergonomi saat pelaksanaan. Karena saat terjatuh itu posisinya tidak terlalu tinggi, tapi mungkin jika disediakan tempat pijakan yang lebih ergonomis, mungkin tidak terjadi jatuh seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, memang secara umum penggunaan APD yang harus secara terus-menerus dan menciptakan kondisi yang aman. Jadi highlight apa yang bisa kami ambil dari lesson learn kejadian kecelakaan kerja di PLN Batam. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sari atas penyampaiannya ya. Disampaikan tadi tiga kejadian kecelakaan beserta barrier horse-nya. Yang pertama itu terbentur peralatan, lalu juga terpapar benda asing, dan terakhir terjatuh dan terbentur. Ya, memang dari paparan tersebut bisa kita ambil itu bahwa memang APD itu perlu ya untuk kondisi safety condition seperti itu. Berikut kita masuk ke agenda berikutnya. Agenda berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Kita menyiapkan waktu kurang lebih 15 menit kepada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusinya. Kami persilahkan. Mungkin diangkat tangan, raise hand aja Pak ya. Nanti silakan mau bertanya kepada siapa atau menyampaikan apa baru nanti kita tunjuk. Ada yang ingin menyampaikan atau bertanya Pak, dipersilahkan. Baik, mungkin kalau tidak ada yang tanya, saya izin bertanya kepada semua peserta, bukan semua peserta. Baik, Mas Nandi, silakan Mas Nandi ingin menanyakan atau apa? Ya, sebelum saya mulai, Bismillah, saya doakan kepada Bapak Ibu semua for next. Mulai sekarang atau tahun depan kita bisa memulai zero accident ini dengan lebih baik lagi, sehat-sehat dan semangat selalu Bapak-Bapak dan Ibu semua. Baik, tadi concern kami terkait dengan beberapa yang disampaikan Bapak-Bapak dan Ibu, itu terkait dengan SKTTK gitu. Kalau di beberapa pekerjaan di Tanjung Jati, ada pekerjaan memang dilakukan di high angle activity, itu fungsinya helper gitu ya. Apakah pertanyaan saya atau mungkin punya view juga dari Bapak-Bapak dan Ibu, apakah memang itu perlu di SKTTK-kan gitu, atau sejauh mana SKTTK ini perlu gitu? Apakah memang dari atas sampai semua pelaksana atau ada batasan-batasan khusus? Karena kemungkinan whole barrier-nya yang tadi juga mungkin ada dari SKTTK, tetapi memang
apa ya, itu tidak serta-merta gitu nggih. Memang awareness safety culture itu yang buat kami harus tetap dioptimalkan. Thank you Mas Eko matur suwun sangat tim. Ya, terima kasih Mas Nandi untuk penyampaian ini ya. Tanya atau mungkin juga pendapatnya ya. Nah, barangkali ada yang ingin menanggapi dari ini, ingin memberikan jawaban. Ya, Mas Andi mungkin saya coba ngasih pendapat juga Mas Andi ya. Barangkali juga belum tentu benar juga sih pendapatnya, sebatas pendapat aja. Bukan juga penyampaian di kepala kan tadi pertanyaannya sejauh mana sih dibutuhkannya SKKTK untuk ini ya? Apakah sudah tim yang di bawah aja atau dari atas sampai ke bawah gitu ya Mas Nadi ya? Kalau menurut saya, kita lihat dulu sih ke dalam konteks pekerjaannya ya. Dari konteks pekerjaan tersebut, kira-kira yang berpotensi terjadinya paling berpotensi kan sebenarnya si pelaksana di lapangan Mas Nadi ya. Mungkin kalau pemimpin pengawasan kan lebih ke arah administrasi atau di balik layar gitu ya untuk pelaksananya langsung si orang lapangan tersebut. Jadi mungkin sebenarnya bukan sebenarnya sih menurut saya yang paling utama banget untuk membutuhkan KTK itu ya orang yang melaksanakan langsung pekerjaan tersebut. Karena jika dia wajib tahu tuh ilmu-ilmunya, penerapannya bagaimana di lapangan sehingga paling tidak dia tahu nih kondisi seperti ini nggak aman kalau saya laksanakan akan berpotensi kepada kecelakaan gitu. Mungkin itu sih yang utama Mas Andi. Mungkin juga bisa nanti ada perkembangan lain dari jawaban-jawaban kawan-kawan kalau ada saya silakan. Baik, noted. Satu lagi, Pak Eko, terkait tadi concern kami, ada yang menyebutkan handphone memang. Tadi Bapak dari tim NP, nggih. Nah, ini saya pun di Tanjung Jati juga punya concern khusus terkait handphone itu, nggih. Ya saya tahu ini sangat menyita fokus dari masing-masing pegawai pun ketika berjalan saya melihat mungkin budaya sudah seperti itu gitu ya. Izin Pak Komang, mungkin tadi yang disampaikan Pak Komang terkait handphone tadi ya Pak. Apakah ada kebijakan atau sudah ada mitigating terkait dengan penggunaan handphone ini Bapak? Matur suwun. Ya, terima kasih Mas Nandito. Memang ini ya, penggunaan handphone itu kan sekarang sudah gimana ya? Sudah kayak must have-nya kita gitu ya kemana-mana. Kan kalau kita melihat perkembangan inovasi di sisi operation, sisi maintenance itu kan semuanya mobile phone base gitu ya. Patrol cek menggunakan gawai gitu ya. Kemudian recording atau pencatatan hasil pemeliharaan juga menggunakan gawai. Jadi tidak mungkin atau kecil kemungkinan orang itu patroli atau ke lokal itu tidak membawa perangkat gitu ya, tidak memegang handphone. Jadi memang bagaimana kita bisa memastikan bahwa fokus mereka itu ketika melakukan patroli itu tidak terganggu oleh HP itu kan memang sangat susah gitu ya, karena jatuhnya ke ranah personal sudah seperti itu ya. Memang untuk sampai saat ini himbauan masih lebih ke ya normatif ya Mas ya kalau sampai saat ini, karena kita melihat juga kita masih butuh dari sisi operasional untuk menggunakan handphone gitu ya. Jadi memang himbauannya saat ini berjalan masih normatif, cuman memang meningkatkan awareness paling kita sampaikan ya lewat forum-forum seperti ini juga, lewat P2K3 kita sampaikan lesson learn kejadian eh, yang berakibat fatal itu juga ternyata bisa juga dari fokus kita yang lengah karena kita eh, sedang melihat sesuatu yang mungkin tidak harusnya kita lihat di situ gitu ya. Ya, mungkin seperti itu Mas kalau sampai saat ini. Sampai saat ini kalau mungkin apakah ada mitigasi khusus untuk terkait handphone, terkait fokus ya mungkin dalam hal ini ya, terkait fokus terhadap lingkungan sekitar itu masih belum Mas. Karena kalau di kami kan patrolnya patrol IZAD begitu ya, menggunakan toolsnya IZAD itu juga menggunakan mobile phone gitu ya. Jadi memang eh,
bisa bermata dua sepertinya sekarang dengan hal-hal seperti itu ya. Mungkin yang bisa kita kuatkan sebetulnya di awareness bahwa ke teman-teman bahwa risiko itu ada di berbagai tempat, sehingga ketika kita masuk ke lokasi yang memang kita tidak familiar dengan lokasi itu, maka ya sense of danger kita memang harus lebih kuat begitu ya. Mungkin lebih ke peningkatan awareness saja sih Mas. Kalau dari saya, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada ide. Pertanyaan menarik sebetulnya ini, karena ya HP itu sudah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita gitu. Mungkin seperti itu Mas kalau dari NP. Ya, ya, well noted, sir. Thank you, sir. Baik. Dari teman-teman lain, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapan. Boleh tanya Pak? Silakan Pak Yeni. Iya, izin Pak Eko, saya dari Transmisi JBT Pak. Ya. Izin, mungkin inilah ya, sama-sama belajar ya, terkait tadi pembuatan barrier ya, pembuatan barrier. Itu kan sesuai teori CIS ya, keju, bahwa ada 5 barrier sebelum terjadi accident gitu ya. Kemudian 1 barrier pasca accident. Nah, kalau kita lihat tadi ada beberapa case gitu ya, yang ada barriernya itu yang gitu, nggak ada hole-nya. Logikanya kan kalau ada barrier yang nggak ada hole-nya berarti kan accident-nya masih bisa tertahan gitu ya. Nah, kenapa terjadi accident itu kan asumsinya adalah 5 hole tersebut pasti ada lubang nih. Ini mungkin saya perlu pencerahan juga apakah memang belum ketemu gitu ya hole-nya. Tapi logikanya kan harusnya semua ada lubangnya gitu ya, kelima barrier itu. Baru terjadi accident gitu ya. Nah kalau baru keempat terus yang kelima nggak ada hole berarti kan harusnya masih tertahan nih. Nggak ada accident gitu ya. Nah ini kalau sudah terjadi accident berarti kan kelima hole ini ada lubangnya nih. Nah itu kalau pemahaman saya seperti itu ya. Mungkin mohon ini ya, mohon apa namanya pencerahannya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi saya lupa dari NP atau IP ya. Ada gangguan yang diakibatkan oleh eksternal gitu ya. Terkait dengan gangguan di transmisi, terkena sambaran petir gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya desain dari awal ya harusnya bahwa memang pembangkit itu terkoneksi dengan transmisi yang potensi gangguan dari eksternalnya itu pasti besar gitu ya. Nah, apakah dari sisi pembangkit secara proteksi memang betul-betul belum ada gitu ya? Tapi harusnya sih kalau bayangan saya kok harusnya sudah terprotek gitu ya terkait dengan gangguan-gangguan eksternal di transmisi. Nah ini hole-nya itu apakah memang proteksinya yang belum ada atau memang jangan-jangan sudah ada tetapi mungkin ada malfunction atau ada abnormal di sistem proteksinya di pembangkit itu. Nah ini mungkin bisa lebih dalam lagi gitu ya. Hole-nya itu ada di mana sebenarnya gitu ya. Itu mungkin kalau dari saya Pak Eko barangkali ada tanggapan. Terima kasih. Mas Eko, Ya, Mbak. ya izin menanggapi Mas Eko. Silakan Bu Maria. Ya, mohon maaf ini ya nggak on cam soalnya tadi sempat lepas gara-gara sinyalnya memang lagi nggak bagus. Mungkin ini ya kalau terkait burial hall ya terkait teori switches sebenarnya tidak harus semua hall itu muncul yang menyebabkan suatu kejadian. Jadi kejadian itu bisa jadi eh dari beberapa ketidaksesuaian yang tidak termitigasi. Jadi jadilah hal-hal tersebut sehingga bisa jadi karena satu atau dua atau tiga ketidaksesuaian yang tidak termitigasi akhirnya terakumulasi menjadikan suatu kejadian dan tidak semuanya itu menyebabkan semuanya harus terisi. Seperti tadi kayak ada contoh ternyata memang penanganan daruratnya sudah tepat, jadi emergency responnya sudah tepat sehingga tidak menyebabkan tingkat keparahannya lebih. Bisa jadi petugasnya karena penanganan sudah tepat, awal mungkin kalau orang tanpa penolong yang tepat bisa jadi luka luka berat ya, tapi dengan penolongan yang tepat sehingga bisa mengurangi potensi ke tingkat keparahannya seperti itu. Ada kalanya juga emergency respon yang tidak tepat akhirnya menjadi memperparah kondisi korbannya seperti itu. Dan untuk
kondisinya human, dari sisi human bisa jadi mungkin dari pelaksanaan ternyata kita cek-cek lagi ternyata semuanya sistemnya sudah terpenuhi, baik dari sistem eh, istilahnya kompetensinya semuanya ternyata sistem pengaturan SDM-nya semua juga sudah terpenuhi. Ternyata memang penyebab terbesarnya bisa jadi berkumpul pada satu hall atau dua hall, tapi itu menyebabkan suatu potensi yang besar. Seperti itu Pak Yani. Jadi nggak harus semuanya ada hal-hal yang lubang yang menyebabkan suatu kejadian. Bisa jadi satu tapi terakumulasi banyak berulang-ulang yang tidak termitigasi dengan baik. Makanya kenapa kita bilang eh, temuan-temuan unsafe condition, temuan-temuan NIRMIS, tolong segera dilakukan tindak lanjut perbaikan. NIRMIS juga selalu langsung disampaikan lesson learned itu supaya tidak menjadi suatu penumpukan ketidaksesuaian yang dibiarkan sehingga menjadi suatu kecelakaan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapin Pak Yani. Terus untuk yang tadi kejadian yang menyebabkan dari faktor eksternal, ya memang faktor eksternal memang dari pembangkit memang rata-rata sebenarnya sudah dilengkapi kalau dari sisi teknologinya sudah proteksi itu berlapis. Turbin itu seperti turbin. Turbin itu sudah berlapis sistem proteksinya. Cuma kondisinya teman-teman perbaikannya, pemeliharaannya atau pengujiannya apakah selama ini berjalan sesuai dengan SOP atau pengoperasiannya sudah sesuai dengan SOP sehingga fungsi dari peralatan tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya. Harus memproteksi ternyata karena pemeliharaannya tidak tepat atau memang faktor maintenance-nya yang tidak sesuai sehingga menyebabkan peralatan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu Mas Eko. Ya, terima kasih Bu Maria atas jawabannya ya, tanggapannya. Ya demikian Pak Yeni dari jawaban ini. Saya rasa benar banget memang Pak. Nggak semua hall itu wajib gitu saja. Barangkali dari rekan-rekan lain ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan pertanyaannya. Izin Pak, dari Batam, Aswandi Pak. Silahkan Pak Swandi, dipersilakan Pak. Iya Pak, seperti biasanya kalau kita bekerja di ruangan mesin atau di ruangan high res, diusahakan Pak bekerja tidak sendirian Pak. Diusahakan kerja tidak sendirian. Kalaupun mau bekerja sendirian, minimal ada CCTV yang dipantau sehingga bisa mewarning sebelum terjadi kecelakaan Pak. Jadi kalau kita berdua memasuki ruangan high risk, itu bisa saling mengingatkan Pak. Bisa saling mengingatkan apa saja yang ada di depan, di samping kita. Hal-hal yang bisa menyebabkan kita bahaya. Saya kira itu Pak. Jadi intinya bekerjalah dalam keadaan selamat. Dalam high risk ruangan kita bekerja tidak boleh sendirian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Swandi. Masukannya bagus sekali ya. Saya juga kita buat sebagai catatan. Itu pentingnya body system ya Pak, Bapak Ibu. Jadi dalam bekerja paling enggak kita enggak sendiri, ada pendamping kita. Sehingga kalau kita butuh apa-apa atau ada informasi apa, dia bisa menyampaikan atau dia juga bisa membantu kita. Bagus sekali Pak Swandi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Kalau ada udah menjelang Izin Pak Eko 11:30. bisa. Oh, monggo Pak, bisa Pak, silakan. Baik, Bismillah. Baik, pertama-tama apresiasi yang tinggi untuk fasilitator dari terselenggaranya acara ini, Pak. Ini lesson learn itu kalau berdasarkan beberapa literatur itu sangat mendukung terkait dengan penguatan safety culture pastinya. Nah, di kesempatan ini mungkin saya singkat aja terkait dengan investigasi, Pak ya. Ini ada 3 aspek yang kiranya nanti juga perlu kita pertimbangkan. Yang pertama terkait dengan people ya, terkait dengan personil untuk melakukan investigasi. Kita tahu bahasanya ada sertifikasi terkait sama investigator kan gitu ya. Namun itu tidaklah sekedar hanya formalitas saja, karena sebenarnya pada saat secara teknis itu untuk melaksanakan investigasi itu investigator itu haruslah berasal dari lintas bidang keilmuan sebenarnya ya. Kalau terdahulu di NP itu sudah melakukan
kolaborasi ya antara K3 dengan bidang engineering untuk melakukan investigasi sehingga report yang nanti akan disajikan dari hasil investigasi itu sifatnya komprehensif ya. Ada pendekatan terkait dengan keselamatan jiwa dan juga keselamatan instalasi pastinya itu. Terus kedua terkait dengan proses, yakni yang perlu dicermati di sini adalah metode investigasi, Bapak rekan-rekan sekalian. Ya, mungkin kita sudah familiar terkait dengan base cut ataupun S cut kan gitu ya. Namun ada mungkin jadi pertimbangan juga ada metode lain semacam kayak tripod beta analisis ataupun menggunakan botai itu akan lebih mendetail lagi terkait bagaimana kita akan menelaah kesiapan ataupun kondisi barrier tadi yang disebutkan sebagai switches tadi ya. Barrier tersebut kita akan telaah lebih detail lagi menggunakan metode-metode yang tadi saya sampaikan, tripod beta analisis maupun botai analisis. Sedemikian dan mungkin ini juga jadi masukan ya dan mungkin jadi pertimbangan dari pusat karena memang terkait dengan pengelolaan safety culture itu ada porsinya untuk pusat dan juga porsi dari unit. Kolaborasi antara keduanya itu yang harusnya bisa melakukan mendukung safety culture. Yang jadi masukan di sini kalaupun dimungkinkan itu investigator itu bisa lintas instansi gitu ya. Misal kalau dari IP ke NP atau NP ke IP, mungkin itu gambarannya ya, toko PL Batam, sehingga nantinya bisa meminimalisasi subjektivitas, bisa jadi semacam itu. Dan ada baiknya juga untuk forum-forum semacam ini, lesson learn itu tidak harus menunggu sampai terakumulasi, mungkin ada satu event yang langsung diselenggarakan sesaat setelah terjadinya suatu kondisi kayak gitu. Mungkin itu Bu Maria dan rekan-rekan sekalian masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dimas masukannya. Bermanfaat banget ya, dari investigasi juga ada lintas bintang atau lintas instansi, juga ada dari prosesnya ternyata juga ada banyak ya, nggak hanya dari skate, tapi juga ada dari tripod atau dari botai. Mungkin kami masukkan itu sebagai catatan Pak nanti di kami, dari semua kami. Izin masuk Ya, Mas Eko. silakan Bu Maria. Monggo, Bu. Ya, makasih Mas Dimas untuk ini ya masukannya, dan memang sebenarnya kalau di edir 013 kemarin sudah kita tuangkan juga terkait mekanisme investigasi kecelakaan di dalamnya. Memang tidak semuanya harus dari teman-teman K3 untuk investigasi. Justru dari teman-teman K3 hanya istilahnya mengarahkan supaya prosedur investigasi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, seperti itu ya alurnya, karena memang sesuai alurnya. Di situ malah kita meminta misalnya kalau di tingkat luka berat atau fatality itu harusnya melibatnya kalau untuk investigasi di internal unit ya itu minimal dipimpin seorang manajemen menengah baik dan didampingi oleh manajer teknis atau teman-teman teknis yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, dan manajer teknis lain, dan K3 karena di situ K3 memang rata-rata teman-teman K3 nanti yang mengawal prosesnya untuk proses pelaporannya, seperti itu Mas Dimas. Jadi terus disebutkan juga di edir kebutuhan dari kompetensi bagi para tim yang masuk tim investigasi, seperti itu. Untuk investigasi lintas unit ya mungkin lintas holding dan subholding mungkin nanti jadi pertimbangan kami ke depan seperti supaya biar kita lebih ini ya, lebih objektif dan lebih keterbukaan biar dapat, dan kita menjadi lebih dalam lagi kita dalami lagi dari setiap kejadian, seperti itu Mas Dimas. Dan mungkin setuju, harusnya teman-teman engineering di situ adalah tokohnya untuk investigasi, terutama apalagi kecelakaan instalasi ya, instalasi dan kecelakaan seperti kayak kecelakaan di pembangkit rata-rata memang berkaitan dengan peralatan yang sistemnya sudah kompleks seperti itu. Jadi itu perlu melibatkan dari teman-teman engineering karena mereka engineering yang lebih memahami dari sistem operasional dari masing-masing peralatan, seperti itu Mas Dimas. Dan kalau selama ini memang investigasi lanjut kita biasanya melibatkan teman-teman divisi operasional
Jadi nggak hanya dari teman-teman divisi HSSC, tapi melibatkan dari divisi operasional. Kalau di sini, kalau pembangkit dengan divisi OKI ataupun dengan divisi operasional yang lain seperti MRE juga kadang ada yang mau ikut seperti itu, Mas Dimas. Kalau untuk kedepannya misalnya IP menginvestigasi NP atau nanti kita lihat kebutuhannya. Ada kalanya dulu tahun berapa kita melibatkan ada kejadian di IP, kita melibatkan investigatornya dari NP. Karena memang melihat kondisi keterbatasan personel kami di pusat dan keterbatasan dan kita butuh lebih orang yang lebih paham dan lebih dalam mengenai operasional dari lokasi kejadian tersebut. Seperti itu, Mas Dimas. Makasih. Baik, terima Terima kasih kasih Ibu Bu Maria. Maria untuk jawabannya, untuk responnya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk sesi tanya jawab sudah lebih waktu ya, udah lebih 6 menit. Eh, Kita sudah masuki ke penghujung agenda, di mana agenda berikutnya adalah closing speech yang akan disampaikan oleh VP K3, Bapak Redi Susanto. Bapak Redi, kami persilahkan. Oke, baik. Makasih Mas Eko, juara jelas ya. Jelas, Pak. Ya, terima kasih teman-teman semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat, salam selamat. Baik, terima kasih yang kami hormati. Mungkin Pak Disfiansa yang masih bergabung. Terima kasih Pak. Tadi sudah memberikan arahan kepada kami semua ya. Kemudian teman-teman di manajemen pembangkitan khususnya yang diundang ya dari PTIP, PTNP dan juga PLN Batam ya. Kemudian teman-teman PLN Pusat. Nah, ini kami perhatikan dari tadi ada ada hampir 300 tadi ya di awal kita mulai dan masih bertahan di 266 ya. Terima kasih atensinya teman-teman ya. Baik, yang pertama tentu saja ini memang kita laksanakan tadi Mas Dimas Hamka dari NP ya. Terima kasih Mas ya, itu masukan kami membutuhkan hal-hal tersebut ya. Kita tentu saja melihat perkembangan gitu ya, termasuk dengan sharing session lesson learn ini juga salah satu opsinya juga nanti ketika ada ya nauzubillah ya ada insiden ya, tentu saja nanti akan kami pikirkan ya bila dibutuhkan karena mungkin sifatnya urgent ya yang harus diketahui semua ya, kami pikir bisa dalam waktu singkat ya teman-teman menginisiasi untuk bisa lesson learn ya sehingga kejadiannya tidak ini. Tapi mungkin kalau yang sifatnya mungkin berulang ya itu saja tentu saja akan mungkin kita manage atau maintain yang lebih ataupun berbeda dari yang disampaikan atau diusulkan Mas Dimas Hamka tadi. Terima kasih teman-teman ya pertama-tama atas kesempatan waktunya ya. Kemudian yang pertama tentu saja khususnya kepada teman-teman pembangkitan ya, subholding ataupun juga dari holding yang saat ini ada ya. Kalau lihat angka tadi yang disindir ataupun disampaikan Pak Dispriansa ya, untuk tren kita tahun ini di subholding yang saat ini mungkin ada 3 yang kita undang dan 6 perusahaan ya, NP, IP dan juga PLN Batam ya dan juga beberapa pusat-pusat lainnya ini ada cenderung meningkat gitu ya insidennya. Ya ini merupakan wake up call ya untuk kita semua khususnya teman-teman yang unit ya karena lihat dari baik itu volume ya secara kuantitatif dan juga mungkin kualitatifnya juga ya ataupun juga kondisi-kondisi yang insiden itu juga menjadikan tren ini menjadi warning sangat tentu saja kalau melihat angka ini ya manajemen ya baik manajemen puncak sampai ke level terbawah ini sudah harusnya bangun gitu ya untuk bisa membenahi hal-hal yang saat ini terjadi ya. Tahun lalu ya catatan rata-rata hampir bisa dikatakan beberapa subholding ataupun juga anak perusahaan yang kita itu ya nihil ya, tiba-tiba saat ini ada ya.
Kemudian tentu saja ya teman-teman dari lesson learn dan juga tahun ini ya, angka tahun ini ya, tadi sudah disampaikan ya, saya kira dari lesson learn tadi IP, kemudian NP ada masing-masing kalau nggak salah ada empat insiden ya, kemudian juga Belen Batam tadi ada 3 ya, ya semuanya mungkin plan barrier-nya atau di pertama itu ya terkait dengan dokumen itu ya, IK, SOP yang mungkin masih belum mengakomodir ya kejadian-kejadian yang ada. Ya ini jadi warning untuk kita, untuk teman-teman semua, kita semua lah termasuk kita ya, SSC untuk bisa segera ya untuk direview kembali ya. Setelah kejadian saya harusnya sudah teman-teman review dan mungkin perbaiki ya di sisi baik itu SOP, IK, HIRA, DC ya, kemudian juga dokumen-dokumen lainnya yang memang diperlukan ya. Kemudian setelah itu tentu saja ya tindak lanjut ya teman-teman khususnya manajemen ya. Ini kita khusus pembangkitan sudah menginisiasi sebetulnya kita kumpulkan dan mulai bulan kemarin kita mungkin nanti akan intent ya untuk pembangkitan ya karena memang apa namanya pembangunan safety culture ya di pembangkitan sekarang kalau kita lihat masih cukup parsial ya di apa AP kemudian di SH. Makanya kita kemarin mulai kumpulkan untuk bisa kita mungkin sedikit banyak melihat kesamaan untuk bisa kita standarisasi ya. Ada 7 kriteria yang kita lagi garap ya, 7 kriteria pekerjaan-pekerjaan yang kritikal ya, yang bisa dikatakan ekstrim. Kemudian nanti kita kita review semua SOP-nya ya, dan mudah-mudahan ini segera kita rampungkan sehingga nanti teman-teman bisa terbantu ya untuk melihat penyesuaian dokumentasi tadi sesuai dengan perkembangan kebutuhan kita saat ini ya, karena memang mungkin kebutuhan kemudian update peralatan, reengineering dan lain-lain membutuhkan dokumen yang berbeda gitu ya. Kemudian teman-teman ya setelah mungkin ditindaklanjuti ya kami kira ya saatnya kita ataupun semuanya lebih peduli gitu ya untuk melihat evaluasi, assess gitu ya dengan tools kita yang ada ya baik K2, K3 ya, kemudian juga jangan lupa juga lingkungan dan juga keamanan di tempat masing-masing untuk bisa itu di-assess untuk baik itu internal assess ya, tinjauan manajemen dan juga mungkin dengan tools yang assess oleh pihak baik unit atas ataupun juga pihak luar yang ada ya. Itu mungkin beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan teman-teman semua ya. Terima kasih. Kami insya Allah nanti akan menginisiasi terus ya yang mungkin kita butuhkan, tidak tertutup kemungkinan untuk bisa teman-teman sampaikan gagasan atau ide ya untuk demi semuanya ya, ataupun tujuan kita untuk zero harm, zero loss kita bisa kita capai ya, minimal tahun depan target kita ya untuk bisa zero fatality ya, langkah awal menuju zero harm, zero loss itu bisa kita mulai strategikan ya dan bisa kita capai ya. Jadi target antara kita bisa disampaikan oleh direksi bagaimana untuk tahun-tahun ke depan mungkin kalau zero harm zero loss belum bisa tetapi zero fatality mungkin jadi perhatian ataupun target ataupun cita-cita kita bersama untuk bisa kita wujudkan ya. Itu teman-teman ya, makasih. Ini untuk teman-teman transmisi kemudian distribusi tadi juga saya perhatikan juga ikut ya, intinya memang atensi dan juga passion kita untuk bagaimana menciptakan zero accident ke depan ini masih sangat tinggi ya. Kayaknya kita bisa bergandeng tangan terus untuk bisa ciptakan tersebut. Demikian mungkin teman-teman ya, saya tutup dengan pantun supaya nanti sah ya. Tadi Pak Dis sudah buka dengan pantun. Baik, menikmati senja di Pantai Losari. Cakep. Tambah indah dengan munculnya pelangi. Cakep. Makasih teman-teman yang sudah berbagi informasi. Semoga tidak terjadi di kemudian hari. Siap, mantap Pak. Terima kasih. Amin. Dari mindset safety muncullah tindakan safety.
apabila konsisten Mantap. membentuk budaya safety. Salam Ya. sehat, selamat kepada semua partisipan di Zoom ini. Terima kasih atas waktu dan semua atensi. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu, izin kami akhiri rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Mas Eko, terima kasih, Mas Pras, Mbak Maria. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Komang, Pak Komang, Kak Mas Jeffrey, Sari, Bu Sari. Makasih Pak Redi. Terima kasih Mbak Redi. Oh, ada yang nyari Mbak Vika. Tiga banyak.